Nomor yang 31 ini lanjutannya, berarti soalnya adalah tes kompetensi kalian teknik gambar bangunan diberikan kepada 3 kelas dengan jumlah siswa totalnya adalah 100 orang. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga adalah berturut-turut 85, 90, dan 95. Jika banyak siswa kelas pertamanya adalah 30 orang dan kelas ketiganya 4 orang, lebih banyak dari kelas kedua. Nah ini hati nanti. Jadi kelas pertamanya adalah 30 orang, kelas ketiganya adalah 4 orang lebih banyak dari kelas keduanya. Rata-rata nilai seluruh siswa tersebut adalah titik. A-nya adalah 90,25, B-nya 90,35, C-nya 91,25, D-nya 91,35, dan E-nya adalah 91,45. Ini adalah materi apa? Materi rata-rata gabung. Nah, tapi di sini ada 3 objek ya. Biasanya 2 objek, tidak masalah. Ini 2 objek, 3 objek, dan seterusnya. Kita bisa coba untuk bahas. Kita bahas dulu yang pertama. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan. Jadi kelas pertamanya jumlahnya 30 orang. Maka di sini adalah N1. Kita anggap N1 adalah kelas pertama 30 orang. Yang berikutnya kelas ketiganya adalah 4 orang lebih banyak dari kelas kedua. Tadi ini. Saya misalkan adalah kelas keduanya adalah X ya, maka kalau kelas ketiganya 4 orang lebih banyak, berarti X ditambah dengan 4 lebih banyak, berarti kan kelebihannya adalah 4 orang, sehingga X ditambah dengan 4. Nah, kita akan mencari nilai X-nya berapa. Kalau sudah menentukan nilai X-nya berapa, nanti kita bisa memperoleh jumlah kelas yang kedua dan kelas ketiganya. Kita ingat bahwa tadi jumlah ketiga kelasnya adalah 100 orang. Nah, maka N1 tambah N2 tambah N3 adalah 100, sehingga N kita substitusikan. Jadi N1-nya itu adalah 30, kita tulis 30. N2-nya adalah ini X, kita tulis X. N2-nya adalah X plus 4, sehingga tulis X plus 4. Ya. Nah, kita coba jumlahkan, sehingga ini X ini ditambah dengan X, hasilnya adalah 2X. Ya, ini 30 sama 4 ini pindah ruas ke kiri. 30 nya menjadi apa? Min 30 ya. 4 nya pindah ruas juga menjadi adalah min 4, sehingga 100 kurangi 30 kurang 4 hasilnya adalah 66, sehingga X nya adalah diperoleh 66 dibagi 2 hasilnya adalah 33, sehingga kita bisa menentukan nilai atau banyak kelas pertama, kedua, dan ketiganya karena sudah diperoleh nilai X-nya. Sehingga kalau begitu N1 nya ini sudah diketahui 30 ya, 30 X, N2 itu adalah X berarti adalah 32, N3 nya X plus 4 berarti 33 tambah 4 hasilnya adalah 37. Nah, kalau kita sudah memperoleh nilai N1, N2, dan N3, maka kita bisa mencari untuk rata-rata gabungnya. Rumusnya, nah kita pakai ini. Nanti kelompoknya kebetulan cuma 3, kalau 4 dan seterusnya tinggal ditambahkan aja X barnya itu bagi X bar 4 dan seterusnya ya. Pembaginya adalah total dari semua jumlah kelasnya. Nah, jadi X bar gabungannya adalah X bar 1 kali N1 atau rata-rata kelas pertama kalikan dengan jumlah kelas pertamanya tambah rata-rata kelas kedua tambah kalikan jumlah kelas keduanya tambah dengan rata-rata kelas 3 kali dengan banyak siswa kelas ketiganya dibagi dengan total semua banyak siswa pada ketiga kelas tersebut. Kita tinggal memasukkan aja ya. Kita coba hilangkan ininya biar tidak terlalu ramai tulisannya. Nah, X bar 1 ini diperoleh dari yang mana ini? Nah, X bar 1 ini diperoleh dari ini 85. Nah, untuk N1 nya diperoleh dari yang ini 30, maka tulis di sini ya. X bar 2 diperoleh dari ini 90. Nah, N2 nya diperoleh dari ini 33, sehingga diperoleh ini. X bar 3 diperoleh dari ini 95. Dari 95 untuk N2 nya adalah N3 ini 37. Terus ini. Nah, N1 tambah N2 N3 nya adalah ini
30 tambah 33 tambah 37. Kita kalikan dulu yang atas. Yang pertama 85 kali 30 hasilnya adalah ini 2550. 90 kali 33 hasilnya adalah 2970. 95 kali 33 hasilnya adalah 3515. 30 tambah 33 tambah 37 hasilnya adalah 100. Nah, kita tinggal menjumlahkan yang ini 2550 tambah dengan ini 2970 tambah 3515 hasilnya adalah 9035, dibaginya dengan 100 sehingga diperoleh hasilnya adalah 90,35. Nah ya, jadi hasilnya tadi dari 3 kelas yang totalnya 100, rata-rata masing kelasnya dari kelas pertama, kedua, ketiga adalah ini tadi 85, 90, 25 dengan banyak siswa kelas pertama 30 orang, kelas ketiganya 4 orang lebihnya dari kelas keduanya, maka rata-rata nilai seluruh siswanya adalah 90,35. Jawabannya beri yang iya, yang B. Agak panjang ya, tapi insya Allah kalau dipahami intisarinya pasti bisa ya. Simpangan kuartil dari data di atas adalah titik-titik. Oke, lihat di atas ini datanya tunggal atau kelompok, jangan terkecoh dengan tabel ya. Kalau ini adalah data tunggal berbobot karena nilainya ini hanya ada satu. Kalau ada sampainya berarti data tunggal kelompok. Kita mulai pembahasannya ya. Simpangan kuartil dari data di atas adalah ini, A-nya adalah 6,5, B-nya 7,5, C-nya 8,5, D-nya 9,5, E-nya adalah 10,5. Kita coba bahas simpangan kuartil. Singkatannya SK ini rumusnya adalah Q3 min Q1 bagi 2. Kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi dengan 2. Nah, kita berarti harus mencari nilai dari kuartil ketiga dan kuartil ke satunya. Kita untuk mencarinya harus mencari letaknya, letak QI, letak kuartil ke I ya. I-nya ini ada 3 sebenarnya, I1, kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Tapi karena pada simpangan kuartil dibutuhkan cuma kuartil ketiga sama Q1, maka kita mencari dua-duanya tersebut. Kita cari untuk letak Q1. Nah, rumusnya adalah IN plus 1 dibagi 4. I-nya adalah 1 ya, karena Q1 ini ada 1 sebenarnya. Nah, tapi kan kalau kalikan lembur karena I-nya adalah 1. N-nya ini 39 didapat dari ini. Ditambah 1 di rumusnya dibagi 4 sehingga 40 ya, dibagi 4 hasilnya adalah 10. Nah, letaknya pada urutan ke-10. Nah, dia berada di mana? Caranya adalah di sini. 4. Nah, 4 ditambah berapa biar 10, berarti tambahnya 6 ya. Jadi dia berada di sini. Nah, jadi 10-nya itu pas di sini ya. Lagi kelebihan 1 sehingga untuk kuartil pertamanya hasilnya adalah yang 75. Nah ya, kuartil pertamanya 75. Kita mencari letak kuartil ketiga. Oh, ini ada kesalahan, ini bukan 2 ya, ini 3 maksudnya. Nah, caranya I nya tadi 3 terus ya, N nya adalah 39 ya, didapat dari ini tambah dengan 1 dibagi 4 sehingga 3 dikalikan berapa ini 40 ya, 120 dibagi 4 adalah 30. Letaknya pada urutan ke-30. Kita jumlahkan kayak tadi, 4 tambah 7 11 ya, belum 30. Tambahkan bawah lagi, tambah 8 berarti 11 tambah 8 19, belum 30. 19 tambahkan dengan 9 berarti 19 tambahkan 28, belum 30 juga ya, kurang 2, berarti kurang 2 nya ambil di sini. Nah, sini ya. Jadi nanti nambah 2 nya di sini berhenti sehingga kuartil ketiganya adalah yang nilainya 90. Sehingga diperoleh kuartil ketiganya adalah 90. Karena kita sudah memperoleh kuartil pertama ya 75 dan kuartil ketiga 90, tinggal kita masukkan ke rumusnya ini. Sehingga SK sama dengan Q3 min Q1 bagi 2 dimasukkan, Q3-nya adalah 90 ya. Oke, 90 didapat dari ini 90 kurangi
dibagi 1 adalah 75 adalah ini ya, sehingga 90 kali 75 adalah 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5, sehingga nilai dari simpanan kuartil dari tabel ini, data tunggal berbobot ini, hasilnya adalah 7,5. Jawabannya bagaimana? Yang oke, yang B. Nilai ulangan matematika 32 orang siswa disajikan dengan tabel berikut. Modus dari nilai ulangan matematikanya dari tabel di atas adalah A-nya adalah 58,0, B-nya 58,5, C-nya 59,0, D-nya 60,5, E-nya 62,0. Oke, kita coba cari rumusnya. NO sama dengan TB tambah dengan D1 per D1 tambah D2 kalikan dengan B. Nah, sebelum ke sini kita harus mencari kelas modusnya, karena TB itu adalah di bawah kelas modus ya. D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya, kalau P adalah panjang kelas. Nah, modus, ingat modus itu adalah yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Jadi frekuensi di sini yang terbesarnya adalah 10 ini ya. Nah, sehingga kelas modusnya adalah yang 51 sampai 60. Nah, sehingga kita bisa peroleh TB itu adalah batas bawah kurang setengah, sehingga ini ya, TB-nya berarti di sini aja. TB diperoleh dari mana? 51 dikurangi 0,5 atau batas bawahnya kurangi 0,5, sehingga hasilnya berapa? 50,5. Nah, ini maksudnya. Berikutnya D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Selisihnya adalah yang ini. Jadi frekuensi kelas modus adalah 10 ya. Sebelumnya adalah 2, sehingga D1-nya ini adalah 10 dikurangi dengan 2, hasilnya berapa? 8. Nah, ini sama ini. Karena D1 sama. Sedangkan di 2-nya ini adalah frekuensi kelas modus yang ini sebelum ini kurangi setelahnya, berarti kurangi 8. Di 2-nya berarti sama dengan 10 kurangi 8. 10 kurangi 8 hasilnya adalah berapa? 2. Ini ya, maka kita tulis 2. Kalau panjang kelasnya ini kita bisa berbagai cara, tapi saya bisa pakai ini aja. Batas bawah kelas ke N kurangi 10 nya berarti 41 kurangi 31, jadi hasilnya 41 kurangi 30 sama dengan berapa? 10. Nah, didapat 10. Kita sekarang operasikan. Nah, di sini tambah 8 karena 8 tambah 2 adalah 10 ya, ini sama ini dicoret. Nah, sehingga 50,5 ditambah dengan 8, 50,5 ditambah 8 isinya berapa? Oke, benar, 58,5. Sehingga modus dari nilai ulangan matematika 30 orang siswa dengan datanya pada tabel ini ya, diperoleh modusnya adalah 58,5. Jawabannya berarti yang B. Simpanan baku dari data 5, 6, 4, 13, 12, 14 adalah titik. A-nya adalah akar 24, B-nya 5/3 akar 2, C-nya 5/3 akar 6, D-nya 2 akar 6, E-nya 5 akar 2. Oke, simpanan baku itu ada nama lainnya juga ya, apa aja? Simpanan standar, standar deviasi gitu ya. Jadi nama itu sebenarnya intinya sama. Oke, rumus dari simpanan baku sendiri. Nah, simbolnya S ya. Oke, S adalah akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Kita cari X barnya dulu. X bar itu adalah ini rata-rata. Yang ini rata-ratanya berarti semua data ini kita jumlahkan. Jadi 5 tambah 6 tambah 4 tambah 13 tambah 12 tambah 14. N dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada 6. Sehingga totalnya 54 dibagi 6 hasilnya adalah 9.
Ini rata-ratanya, karena kita bisa mencari untuk siman bakunya. Nah, sigma itu kan penjumlahan dari hasil data ke I ya, sampai selanjutnya. Yang pertama adalah 5 ya, di ini berarti 5 kurangi rata-ratanya 9, kurangi 9 dikuadratkan karena ini ada kuadrat. Berikutnya data keduanya 6, berarti 6 kurangi rata-ratanya adalah 9 dikuadrat. Keempatnya ini adalah 4, ketiganya maksudnya 34 kurangi rata-ratanya 9 dikuadratkan. 13 ini taruh sini, kurangi 9 dikuadratkan. 12 nya juga sama, taruh di sini, kurangi 9 dikuadratkan. 14 nya terakhir, 14 kurangi 9 dikuadratkan. Dibagi n itu adalah banyaknya data ya, sehingga kita bisa lanjutkan. Berarti 5 kurangi 9 adalah min 4 kuadrat. Nah, ini 6 kurangi 9 adalah min 3, 4 kurangi 9 adalah min 5, 13 kurangi 9 adalah 4, 12 kurangi 9 min 3, 14 kurangi 9 adalah 5. Ini dikuadratkan semuanya, sehingga min 4 kuadrat adalah 16. Ini ya. Yang ini min 3 kuadrat adalah 9, min 5 kuadrat adalah 25, 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat adalah 9, 5 kuadrat adalah 25 dibagi 6 ya, sehingga hasilnya tadi hasil dari 16 tambah 9 tambah 25 tambah 16 tambah 9 tambah 25 adalah 100. 100 dibagi 6, ini kita bisa peroleh 10 per akar 6 ya. Sebenarnya ini dulu ya, diperoleh dari apa? Akar 100 adalah 10, akar 6 tetap akar 6. Nah, ini ceritanya kita mau merasionalkan penyebutnya, berarti dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya, sehingga kalikan dengan akar 6 per akar 6 karena penyebutnya akar 6. Kita kalikan 10 akar 6, ini dulu akar 6 kali akar 6 adalah akar 36 ya, sehingga sini adalah 6. Untuk 10 nya sendiri ini tetap di sini, akar 6 nya ini tetap menjadi akar 6. Disederhanakan jadi 10 sama 6 nya keduanya dibagi 2, sehingga menjadi 5 per 3 akar ya, sehingga kita peroleh simangan baku dari data 5, 6, 4, 13, 12, 14 adalah 5 per 3 akar 6, sehingga jawabannya yang mana? Betul, yang C.